Di tahun 2025, Salesforce baru saja mem-PHK sekitar 4.000 karyawan di posisi customer service dan mulai digantikan oleh AI agent. Statistik mengungkapkan bahwa 92 juta pekerjaan bisa digantikan AI di tahun ini. Dan lo pikir lo aman? Lo pikir lo bisa rebahan di sana santai-santai di kamar lo, di kasur lo yang empuk? Sedangkan dunia sedang mengambil semua pekerjaan lo, sedang mengambil semua kebahagiaan yang harusnya lo punya. Gue gak habis pikir sama orang-orang yang cuman bisa diem ngeliat teknologi yang semakin hari semakin merajalela dan mengerikan. Dan karena ini semualah gue takut. Dan inilah yang membuat gue mulai belajar tentang artificial intelligence. Dulu orang bilang AI itu cuman alat bantu. Tapi nyatanya sekarang AI mulai menggantikan setiap pekerjaan kita. Perusahaan tidak lagi bertanya bagaimana cara kita memakai AI. Tapi mereka mulai bertanya, berapa banyak orang yang masih kita butuhkan? Berapa banyak customer service yang masih kita butuhkan? Berapa banyak data analis yang masih kita butuhkan? Karena skill-skill basic seperti itu sangat mudah sekali diotomasi oleh AI. Dan tentunya lebih murah, lebih cepat, dan mereka bisa kerja lebih efisien dari manusia. Jadi tentunya semua itu menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan-perusahaan besar yang ingin terus berkembang lebih cepat dan lebih efisien. Mulai dari biaya, mulai dari waktu, dan lain sebagainya. Itu semua akan lebih cepat ketika mereka mengaplikasikan dan menggunakan AI. Dan mereka akhirnya tidak lagi membutuhkan manusia. Dan mengerikannya, semua itu udah mulai terjadi sekarang, bukan lagi di masa depan. Jadi, kalau lo nggak mulai berubah dari sekarang, kalau kita nggak mulai menata semua masa depan kita dari sekarang, terutama untuk anak muda seumuran gua, berarti kita tinggal menunggu waktu di mana kita akan digantikan dan diautomasi oleh AI. Kalian bisa lihat di Indonesia banyak sekali yang belum dapat pekerjaan, tapi mereka anehnya masih bersantai. Sedangkan di luar sana banyak sekali yang udah mendapatkan pekerjaan, tapi akhirnya digantikan oleh AI karena skill mereka pun tidak relevan lagi sekarang. Dan anehnya, banyak orang di seumuran gua, di umur belasan sampai 20 tahunan, masih bersantai di kamarnya, di kasurnya yang empuk itu, sambil scroll aplikasi-aplikasi tolol. Tapi gue juga gak berhak buat nyalain mereka, karena memang itu pilihan mereka. Dan ya, kemungkinan besar karena pilihan mereka sendiri, mereka akan digantikan oleh teknologi di masa depan. So, kita bahas dari hal yang paling basic, tapi menurut gue hal inilah yang bisa merubah ini semua menjadi gua yang sekarang, yaitu memulai. Gua nggak bercanda bro, ini benar-benar hal yang sangat basic, kedengarannya sangat-sangat bercanda, kayak memulai doang gitu. Tapi inilah yang menjadi titik balik gua ketika gue memutuskan untuk benar-benar take action. Lo nggak perlu belajar coding dulu, lo nggak perlu belajar semuanya dulu, lo nggak perlu ngerti semuanya dulu, yang penting lo mulai. Sesimpel memulai bro. Sesimpel lo pakai HP yang sedang lo pakai buat nonton video ini, lo buka ChatGPT dan lo nanya gimana cara gue belajar AI dari nol. Dari awal, gue nggak paham tentang AI sama sekali, tapi gue mau menjadi seorang editor handal dengan AI, atau menjadi seorang data analis dengan AI, atau membuat chatbot dengan AI. Sesimpel itu. Lo tanya ke ChatGPT. Itu langkah untuk memulai. Sesimpel itu. Namun memang, itu semua nggak menjamin lo akan terarah belajar AI ini. Makanya kalau lo memang mau terarah, lo memang mau ngerti dari dasarnya, basicnya, dan sampai bisa ngasilin duit, itu lo bisa nabung buat beli kelas online, lo beli e-book, lo beli buku-buku dari orang-orang ternama,
lo nonton podcast, lo cari itu. Banyak sekarang kok kelas-kelas murah yang bahkan hanya ratusan ribu tapi udah nyediain banyak sekali atau ngajarin banyak sekali manfaat. Karena menurut gua bergabung ke kelas-kelas AI dan lain sebagainya, AI, kripto, industri masa depan dan lain sebagainya itu nggak ada masalah sama sekali. Gue juga banyak beli kelas-kelas kayak gitu. Walaupun gue udah tahu banyak tentang apa yang dibahas di dalam kelas itu. Tapi ketika ada hal yang nggak gue ketahui, pasti ada hal yang belum gue ketahui yang bisa gue pelajari dari sini. Gue mulai semua ini juga nggak dari lulusan IT. Tapi gue juga ngumpulin uang buat belajar. Gue beli buku, gue beli kelas, gue beli fitur-fitur AI. Gue beli premium dari Chat GPT, Gemini, dan lain sebagainya. Gue pelajarin semua itu. Sampai benar-benar gue bisa ngasilin duit dari situ. Gue udah bisa biayain diri gue sendiri, bahkan bahagiain orang tua dan orang-orang di sekitar gue. Cuman dari AI ini. Gue pelajarin itu gimana caranya bikin chatbot, biar buat bisnis dan lain sebagainya. Gue jual ke luar negeri. Gue jual ke klien-klien gue di Indonesia dan di luar negeri. Banyak. Kalau lo mau terarah, ya ambil kelas-kelas. Banyak kok sekarang yang murah, yang bisa dipelajari dari awal. Gak perlu yang mahal dulu, gak masalah. Lo mulai dari awal dulu, lo cari ilmunya dulu. Relasinya yang penting. Lo akan dapat relasi khusus ketika lo gabung ke kelas. Itulah kenapa gue juga buka kelas chatbot gue. Dengan harga yang murah, gue ajarin gimana caranya bikin chatbot sampai gimana caranya gue jualan. Benar-benar gue record itu, gue dokumentasiin semua itu, gimana caranya dari gue bikin chatbot awal sampai benar-benar gue tawarin ke klien. Itu cara nawarinnya, cara distribusiinnya, cara biar klien itu mau, gue ajarin di situ. Itu bakal terarah. Tapi kalau lo memang mau mulai dari awal banget dan gak punya modal, lo bisa tanya ChatGPT ya sih. Gini deh, gue kasih contoh kecil seberapa besar power memulai untuk masa depan kita. Gue ambil dari anime yang gue suka dari dulu, yang gue ikutin dari kecil, yaitu One Piece. Lo lihat Luffy, MC-nya, pemeran utamanya. Dia impiannya apa? Jadi raja bajak laut. Dengan impian dia yang gak nyata ini, tapi dengan tekad dia memulai semua itu. Itulah yang membuat dia sampai di titik sekarang, menjadi seorang Yonko, seorang kaisar laut. Tapi lo lihat dari episode pertama, ketika dia memulai berlayar menggunakan skoci kecilnya, di umur 17 tahunnya, dia mulai berlayar tanpa siapapun, tanpa kru satupun, sendirian di tengah laut gelap, tapi dia tetap berlayar. Coba kalau dia tidak pernah berlayar sama sekali, dia tidak pernah memulai perjalanannya, apakah dia akan sampai menjadi Yonko sekarang? Apakah dia mengira dia akan menjadi seorang Yonko sekarang? Hanya dalam waktu sekitar 2-3 tahun. Gue tahu mungkin lo takut, karena gue juga pernah ngalamin. Takut saat ingin memulai, takut gue mulai dari mana. Nanti kalau ada apa-apa gimana, nanti kalau gue dibego-begoin sama orang gimana. Gue tahu rasanya semua itu. Tapi gue juga pengen ngomong sama kalian, Luffy itu tuh juga punya rasa takut, tapi dia tetap lawan. Kita tuh nggak ada yang tahu kedepannya itu bakal seperti apa. Luffy juga gitu. Ketika dia mulai berlayar, dia nggak tahu di depannya apakah ada monster, apakah ketemu seorang bajak laut yang jahat. Dia nggak ada yang tahu. Tapi dia tetap mulai. Itulah kekuatan memulai. Take action. Dia tanpa kru satupun. Dia udah punya rencana, punya 10 kru. Tapi dia tidak mencari kru itu untuk memulai, tapi dia memulai dulu untuk mencari kru itu. Kalau lo pikir, gue belum punya temen buat memulai, gue nggak tahu arah, gue harus butuh temen dulu yang jago di bidang ini. Siapa temen yang mau ngajarin lo mentah-mentah tanpa ada skill atau value satupun dari diri lo sendiri? Luffy itu punya value, baru dia mulai dan cari krunya. Jadi lo juga kayak gitu. Jadi lo nggak perlu temuin semuanya sekarang. Lo nggak perlu sempurna sekarang. Lo nggak perlu sempurna untuk memulai. Itu real banget. Itu Luffy pakai skoci kecil. Dan akhirnya apa? Dia
kehilangan skocinya. Skocinya itu hancur dan akhirnya dia masuk ke tong untuk menyelamatkan diri. Dan apakah dia diselamatkan oleh bajak laut yang baik? Enggak, dia ketemu Alvida, bajak laut jahat yang mau membunuh dia. Tapi dia bisa mengatasi semua itu akhirnya. Apakah itu hanya mengandalkan kekuatan kakeknya yang overpower? Apakah itu hanya mengandalkan kekuatan bapaknya yang overpower? Enggak kan? Karena dia benar-benar tekad untuk memulai. Itulah yang dibutuhin bro. Bukan kesempurnaan. Bukan lo harus jago coding dulu buat memulai AI. Bukan lo harus jago gunain AI dulu. Lo harus jago ataupun lo harus punya network ke orang-orang yang jago dulu. Nggak perlu bro. Lo cukup memulai sekarang dulu. Itu langkah pertama dulu. Lo nggak perlu pikirin yang besar-besar dulu. Lo pikirin gimana caranya besok gua memulai. Gimana caranya hari ini gua memulai. Karena saat yang paling bagus untuk memulai, saat yang paling tepat untuk memulai adalah sekarang. So, lo mungkin sekarang belum ketemu sama kru lo mungkin sekarang belum ketemu sama One Piece lo mungkin sekarang belum punya kapal yang besar. Tapi lo memang gak perlu sempurna untuk memulai. Luffy itu memulai hanya bermodalkan apa yang benar-benar dia bisa lakukan sekarang. Bukan sempurna di berbagai bidang. Dia nggak bisa gunain pedang, makanya dia cari Zoro. Dia nggak bisa ngobatin dirinya sendiri, makanya dia cari chopper. Dia nggak bisa ngerti arah mata angin dan peta kemana dia harus berlayar, makanya dia cari Nami. Dia nggak bisa masak, makanya dia cari Sanji. Dia nggak bisa baca poneglyph, makanya dia cari Robin. Dia nggak bisa perbaikin kapal, makanya dia cari Frankie. Dia nggak bisa menembak dengan akurat, makanya dia cari Usopp. Dia nggak bisa berenang, makanya dia cari Jinbei. Dan dia nggak bisa nyetir kapal, makanya dia cari Jinbei. Tapi apakah dia memiliki semua itu? Apakah dia memiliki semua kawan-kawannya itu? Apakah dia memiliki nakamanya itu? Apakah dia memiliki kapal itu ketika dia memulai? Enggak. So, waktu yang tepat bukanlah kemarin, bukanlah nanti. Tapi waktu yang tepat untuk memulai adalah sekarang.